Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang di tema 4, subtema kedua. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dengan udara yang segar dan terhindar dari pencemaran serta polusi. Pencemaran itu bisa berasal dari udara, kemudian polusi juga bisa berasal dari asap kendaraan, dan pencemaran serta polusi yang berasal dari lainnya. Dari gambar kita dapat perhatikan di situ terdapat tumbuhan-tumbuhan hijau serta lingkungan yang bersih, tersedia tempat sampah. Itu contoh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, tadi sudah lihat gambar ada contoh lingkungan sehat. Sekarang kita lihat ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama, memiliki udara yang segar, tidak pengap dan tidak berbau. Yang kedua, tersedia sumber air yang bersih. Sumber airnya berasal dari pegunungan, bisa berasal dari sumber, dan memiliki kualitas air yang jernih. Yang ketiga, banyak pepohonan rindang. Kita dapat melihat banyak tumbuhan yang tinggi besar. Itu dapat menjadikan udara di sekitarnya menjadi terasa sejuk. Yang keempat, tersedia tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah bisa terbagi menjadi organik dan anorganik. Yang terakhir, tersedia saluran air. Cara menjaga lingkungan sehat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman masih pernah lihat kan, ada orang yang membuang sampah di luar tempatnya, padahal sudah ada tempat sampah di situ. Nah, itu contoh orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, gotong royong untuk kebersihan sungai. Irigasi atau sungai perlu kita bersihkan. Contohnya, di lingkungan kita sering ada kerja bakti di hari Ahad. Tujuannya agar tanah maupun kotoran yang tersumbat di irigasi bisa dikeluarkan. Yang ketiga, banyak menanam pepohonan dan tumbuhan hijau. Fungsinya agar udara di sekitar lingkungan kita menjadi sejuk dan segar. Ini adalah contoh gambar lingkungan sehat. Coba kita lihat teman-teman. Tadi ada ciri-ciri kalau lingkungan sehat itu memiliki tong sampah atau tempat sampah. Dari gambar tersebut kita dapat menemukan 2 tempat sampah yang tersedia. Kemudian kita juga dapat lihat banyak pepohonan, penghijauan agar udara terasa segar. Kemudian di sekitar lingkungannya terlihat bersih tanpa adanya sampah yang berserakan. Nah, sekarang kita akan bahas lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kualitas udaranya kurang baik atau kotor, tidak memiliki tanaman, penghijauan, atau banyak tumbuhan yang kering, serta banyak terjadi pencemaran atau polusi. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Yang kedua, tidak memiliki sumber air yang bersih. Yang ketiga, tidak terdapat tumbuhan
keempat, tidak tersedia tempat sampah. Dan yang kelima, tidak tersedia saluran air. Dampak lingkungan tidak sehat ada 3. Yang pertama, udara terasa pengap dan berbau. Teman-teman pernah merasakan ketika saat berkendara banyak polusi udara atau asap kendaraan. Itu menyebabkan ketika saat kita mencium aroma yang ada di sekitar kita, maka akan terasa pengap dan berbau asap. Yang kedua, suasana menjadi kurang nyaman. Kita tidak akan merasakan kesejukan dan kesegaran dari udara yang kita hirup jika di sekitar kita terjadi polusi. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Contohnya seperti batuk, pilek, kulit gatal, dan lain sebagainya. Teman-teman, ini adalah contoh gambar lingkungan yang tidak sehat. Coba kita bandingkan dengan gambar lingkungan sehat tadi. Pasti jauh sekali ya. Kita mulai dari irigasi atau sungainya. Itu banyak terjadi sampah atau banyak sampah yang bergelinang di atas sungai. Banyak orang membuang sampah di sungai. Ini adalah contoh sikap yang tidak patut untuk ditiru. Terus kemudian kita lihat tong sampah hanya ada 1 teman-teman, dan itu sudah penuh, tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga sampah yang lain berserakan. Dan yang lain-lainnya adalah rumahnya yang sudah sangat kotor teman-teman, jarang untuk dibersihkan. Itulah tadi adalah contoh gambar dari lingkungan yang tidak sehat. Nah teman-teman, kalian tahu enggak bagaimana cara menjaga agar lingkungan kita tetap sehat? Ini adalah cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Yang pertama, sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah. Yang kedua, membersihkan selokan dari sampah-sampah atau sumbatan dari tanah. Yang ketiga, melakukan kegiatan kerja bakti. Yang keempat, menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik. Sampah organik adalah sampah sisa dari makhluk hidup. Contohnya tulang ayam, tulang sapi, tulang kambing, serta potongan sisa sayuran. Dan sampah anorganik, contohnya plastik, kaca, dan lain sebagainya. Serta kita harus rajin menanam tumbuhan hijau agar udara di sekitar kita menjadi sejuk dan segar. Teman-teman pasti bangga kan kalau sekolahnya terlihat bersih. Nah, bagaimana ya caranya agar sekolah kita terlihat bersih? Yang pertama, ada kegiatan piket kelas. Piket kelas harus rutin untuk kita laksanakan di saat pandemi sudah berakhir. Nah, piket kelas itu akan terbagi menjadi beberapa tugas. Ada yang bagian menyapu kelas, ada yang bagian menata buku di rak sudut baca, ada yang bagian membersihkan almari kelas, ada yang bagian mengelap jendela kelas, dan ada yang bagian menata sepatu teman-temannya yang berserakan untuk dirapikan kembali di atas rak sepatu. Yang terakhir, kita akan belajar menemukan kata yang sesuai dengan maknanya. Ada 4 kata yang akan kita cari artinya. Yang pertama, ada kata bau. Kira-kira apa ya arti kata dari bau? Ya, betul. Bau adalah apa yang dapat dirasakan oleh indera penciuman manusia. Indera penciuman manusia itu adalah melalui hidung. Yang kedua, kotor adalah tidak bersih atau terkena noda. Yang ketiga, segar, terasa nyaman dan ringan. Yang terakhir adalah sehat, seluruh badan terasa ringan atau tidak sakit. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye bye.